Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Lutfan hadir. Kali ini kita akan mengganti oli pada motor Supra X 125. Ini dia motornya. Seperti ini olinya akan kita ganti. Pada Supra X 125 ini menggunakan oli Repsol. Pertama-tama kita taruh olinya, lalu kita siapkan wadah untuk olinya, oli bekasnya nanti kita taruh di situ, dan jangan lupa lagi kita siapkan kunci-kunci untuk membuka bautnya. Ini bautnya ada di bawah sini, apakah terlihat? Silahkan dilihat ya, bautnya yang itu jangan sampai salah membukanya. Ini sempat dol waktu itu, lalu didrat ulang sehingga menjadi lebih besar. Maka dari itu kita harus berhati-hati saat mengencangkannya supaya tidak dol. Oke, tanpa berlama-lama lagi dan tanpa menunggu lagi, langsung kita buka bautnya untuk menguras olinya. Ini kita putar, sepertinya salah kunci. Ini salah 18, kita menggunakan kunci 17. Kita ganti kuncinya. Ya, ini kunci yang benar 17. Posisinya di bawah seperti ini agak ribet. Kalau Anda tidak mau ribet dan ingin yang praktis mudah, langsung saja ganti di bengkel. Bilang untuk ganti oli, lalu diganti dan selesai. Anda tidak perlu membongkar-bongkar seperti ini. Tapi ini karena kita ingin sedikit ribet, ya sudah, kita buka sendiri, kita ganti sendiri, dan kita coba sambil belajar. Kita putar, jangan sampai salah arahnya, karena kalau dol nanti repot. Mesti didrat ulang atau dibubut lagi. Repot lah pokoknya. Jadi berhati-hatilah. Mohon maaf juga motornya sedikit terlihat kotor karena memang belum dicuci. Ini kita putar-putar, sepertinya kita cari dulu arah yang benar. Jika sudah benar baru kita kendorkan. Sepertinya ini salah kita putarnya. Jadi kita balik lagi seperti ini. Oke, ini nanti kita percepat saja supaya menghemat waktu dan tidak membuang-buang waktu. Ya, sudah hampir terbuka. Kita buka menggunakan tangan. Bisa terlihat olinya hitam sekali dan tinggal sedikit. Ini sekitar 4 bulan bahkan lebih tidak ganti oli. Mesin sudah menjadi kasar. Jangan ditiru guys, karena bisa membuat mesin menjadi kasar. Ya, ini sedikit sekali olinya, sudah habis. Pantas kalau mesinnya menjadi kasar. Paling tidak jika motor selalu digunakan atau digunakan sehari-hari, kemungkinan sebulan sekali sudah harus ganti. Ini kita lap dulu bautnya untuk nanti kita tutupkan kembali. Kita miring-miringkan juga supaya bisa lebih bersih karena tidak punya kompresor. Kalau di bengkel ini bisa pakai kompresor, jadi lebih cepat, tidak perlu dimiring-miringkan, oli sudah bisa keluar dengan bersih. Kita tunggu juga untuk olinya supaya turun semua, nanti akan kita diamkan selama 1 malam supaya olinya benar-benar turun. Entah itu cara yang efektif atau tidak, yang penting ini kita diamkan. Ya, setelah 1 malam ini dia olinya tetap berwarna hitam dan endapannya seperti ada lumpur-lumpurnya. Langsung saja kita isi olinya menggunakan oli yang baru. Ini nanti kita buang saja oli bekasnya. Jangan dipakai lagi karena sudah tidak bagus. Lanjut kita buka tutup olinya. Untuk mengisi oli kita gunakan tang karena cukup berat saat pertama kali dibuka. Setelah itu kita putar menggunakan tangan, sudah bisa putar-putar terus sampai terbuka ini. Ya, ini tutup oli untuk mengisi oli. Kita putar sampai terbuka. Bisa terlihat seperti ini bentuknya.
Jangan lupa kita bersihkan juga, tentunya supaya bersih kalau dibersihkan dan tidak ada kotoran-kotoran yang menyumbat. Kita gunakan saja tisu. Setelah dirasa benar-benar bersih atau ya cukup bersih, kita bersihkan juga tutup olinya. Sebelum mengisi oli barunya, kita tutup dulu lubang pembuangannya. Karena kalau tidak ditutup nanti bablas terbuang olinya. Setelah kita bersihkan bautnya, kita pasangkan pada tempat semula. Jangan dipaksa, ini kita bersihkan dulu. Karena kalau sampai dratnya tidak pas nanti bisa rusak dratnya. Jadi dimasukkan secara perlahan sampai benar-benar pas, baru diputar. Dan dikencangkan menggunakan kunci. Ingat jangan terlalu kencang sekali karena sekali lagi saya ingatkan bisa dol. Jadi cukup set begitu saja. Sudah cukup. Tidak terlalu kencang dan tidak terlalu kendor. Selanjutnya kita isi olinya melalui lubang ini. Ini adalah lubang untuk mengisi oli. Kita buka olinya. Kita menggunakan oli Repsol. Kita lubangi. Tentunya untuk menuangkan olinya. Lalu kita tuangkan olinya secara perlahan supaya tidak meluber kemana-mana. Ya, hati-hati untuk menuangkannya. Cukup merepotkan dan cukup ribet juga. Tetapi kita harus sabar karena ini mengganti oli sendiri, tidak di bengkel, jadi kita harus hati-hati dan sabar. Kalau tidak mau repot dan tidak mau ribet ya sudah, ganti di bengkel saja. Seperti itu. Tapi ini cukup mudah, sekaligus untuk belajar, lama-lama juga terbiasa. Kita bisa mengganti oli sendiri. Walaupun di bengkel untuk penggantiannya kemungkinan gratis, hanya membeli olinya saja atau ongkosnya bisa sekitar 5.000, 10.000 kemungkinan kalau tidak salah. Tetapi ya tidak apa-apa, tidak ada salahnya jika kita mengganti sendiri. Bisa menambah pengalaman dan pengetahuan dalam mengganti oli. Tuangkan semuanya sampai benar-benar bersih supaya tidak ada yang terbuang. Setelah itu kita bersihkan sisa-sisa di sampingnya untuk kemudian kita tutup menggunakan tutup olinya. Kita bersihkan seperti ini saja menggunakan tisu supaya benar-benar kering. Kita bisa menambahkan isolatif pada dratnya, tapi ini tidak usah karena tidak ada. Kita langsung tutup saja sampai benar-benar kencang. Ingat, paskan dratnya, jangan sampai dratnya dol. Seperti ini olinya, tingginya. Setelah dicek, kita tutup saja. Kalau kurang kencang bisa dikencangkan menggunakan tang. Oke, sudah selesai. Demikian video mengganti oli pada motor Supra X 125 menggunakan oli Repsol. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Komen juga boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.